Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Di video kali ini kami akan menjelaskan materi mengenai akuntansi nirlaba. Sebelum lanjut ke penjelasan materinya, izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu ya. Perkenalkan, nama aku Fitri Harunisa, biasa dipanggil Piti. Dan aku Selina Vandasari, biasa dipanggil Sally. Apa sih akuntansi nirlaba itu? Di sini aku mau ngejelasin dulu nih organisasi nirlaba atau biasa disebut organisasi non-profit. Jadi, organisasi nirlaba atau organisasi non-profit adalah suatu organisasi yang bersasaran pokok untuk mendukung suatu isu atau perihal di dalam menarik perhatian publik untuk suatu tujuan yang tidak komersil, tanpa ada perhatian terhadap hal-hal yang bersifat mencari laba atau moneter, menurut Kurniasari tahun 2011. Dan organisasi nirlaba dapat dibagi menjadi 3 jenis organisasi, yaitu yang pertama, yayasan, yang kedua, perkumpulan, dan yang ketiga, organisasi kemasyarakatan. Selanjutnya, akuntansi nirlaba merupakan sebuah organisasi yang tidak memiliki tujuan mendapatkan laba atau keuntungan dari kegiatan yang dijalankan. Jadi, organisasi nirlaba semenjak tahun 1997 diatur berdasarkan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan atau PSAK 45. Namun, pada tanggal 11 April 2019, Dewan Standar Akuntansi Keuangan Ikatan Akuntansi Indonesia telah mengganti PSAK 45 dengan Interpretasi Standar Akuntansi Keuangan atau ISAK 35 yang mengatur tentang penyajian laporan keuangan entitas berorientasi nirlaba yang berlaku efektif tanggal 1 Januari 2020. PSAK 45 dengan ISAK 35 terdapat perbedaan, yaitu klasifikasi aset neto yang mana menggabungkan aset neto terikat permanen dan aset neto terikat temporer menjadi aset neto dengan pembatasan atau with restriction akan mengurangi kompleksitas, dan aset neto tidak terikat menjadi aset neto tanpa pembatasan atau without restriction. Materi selanjutnya mengenai siklus akuntansi. Siklus akuntansi pada entitas nirlaba hampir sama dengan siklus akuntansi pada umumnya. Menurut Halim dan Kusufi 2013, siklus akuntansi dikelompokkan dalam 3 tahap. Yang pertama itu ada tahap pencatatan, yang dimana terdiri dari kegiatan pengidentifikasian dan pengukuran dalam bentuk transaksi dan buku pencatatan, kegiatan pencatatan bukti transaksi ke dalam buku jurnal, dan memindah bukukan atau posting dari jurnal berdasarkan kelompok atau jenisnya ke dalam akun buku besar. Yang kedua, ada tahap pengikhtisaran, yang dimana terdiri dari penyusunan neraca saldo berdasarkan akun-akun buku besar, pembuatan ayat jurnal penyesuaian, penyusunan kertas kerja, pembuatan ayat jurnal penutup, membuat neraca saldo setelah penutupan, dan membuat ayat jurnal pembalik. Dan yang terakhir itu ada tahap laporan, yang dimana terdiri dari laporan posisi keuangan, laporan penghasilan komprehensif, laporan arus kas, dan catatan atas laporan keuangan. Pembahasan selanjutnya mengenai persamaan akuntansi. Jadi, persamaan dasar akuntansi organisasi nirlaba itu berbeda dengan persamaan dasar akuntansi pada perusahaan lain. Hal ini dikarenakan organisasi nirlaba tidak mengenal modal pemilik. Sumber harta organisasi nirlaba berasal dari sumbangan dan hasil pengembangannya. Adapun rumus persamaan akuntansi untuk organisasi nirlaba yaitu aktiva sama dengan kewajiban ditambah aktiva bersih. Pada organisasi nirlaba juga terdapat transaksi yang berhubungan dengan pendapatan dan beban organisasi. Selisih pendapatan dan beban merupakan surplus atau defisit dari aktivitas organisasi nirlaba untuk periode tertentu. Surplus akan menambah aktiva bersih, sedangkan defisit akan mengurangi aktiva bersih. Oleh karena itu, persamaan dasar akuntansi dikembangkan menjadi aktiva sama dengan kewajiban ditambah aktiva bersih ditambah pendapatan dikurangi beban. Berdasarkan ISAK 35, laporan keuangan yang dihasilkan dari siklus akuntansi entitas berorientasi nirlaba antara lain: yang pertama, laporan posisi keuangan; yang kedua, laporan penghasilan komprehensif; yang ketiga, laporan perubahan aset neto; yang keempat, laporan arus kas; dan yang kelima, catatan atas laporan keuangan. Nah, jadi tadi kan udah dijelasin nih sama Piti, kalau berdasarkan ISAK 35, terdapat 5 laporan keuangan yang dihasilkan dari siklus akuntansi entitas berorientasi nirlaba. Di sini, aku bakal ngejelasin mengenai laporan posisi keuangan. Jadi, laporan posisi keuangan itu bertujuan untuk memberikan informasi tentang aset, liabilitas, dan aset neto dalam periode tertentu. Laporan posisi keuangan mencakup secara keseluruhan dan menyajikan total aset, liabilitas, dan aset neto. Selanjutnya, dalam laporan posisi keuangan terdapat 2 format yang disajikan. Yang pertama, format A secara terpisah menyajikan informasi pos penghasilan komprehensif lain sebagai bagian dari aset neto tanpa pembatasan dari para pemberi dana. Bisa dilihat di sini contoh laporan posisi keuangan dengan format A. Dan yang kedua, format B tidak menyajikan informasi pos penghasilan komprehensif secara terpisah.
Bisa dilihat di sini contoh laporan posisi keuangan dengan format B. Pembahasan selanjutnya yaitu tentang laporan penghasilan komprehensif. ISAK 35 menggunakan istilah laporan penghasilan komprehensif sebagai pengganti istilah laporan aktivitas dalam versi PSAK 45. Laporan penghasilan komprehensif menggambarkan kenaikan dan penurunan manfaat ekonomi entitas nirlaba yang berasal dari penerimaan atau pendapatan dan pengeluaran atau beban. Laporan penghasilan komprehensif dibagi ke dalam dua bagian sesuai dengan klasifikasi aset neto. Yang pertama, tanpa pembatasan dari pemberi sumber daya, dan yang kedua dengan pembatasan dari pemberi sumber daya. Ada dua format laporan penghasilan komprehensif yang disajikan sebagai contoh dalam lampiran ISAK 35. Setiap format memiliki keunggulan. Yang pertama, format A, menyajikan informasi dalam bentuk kolom tunggal. Format A ini memudahkan penyusunan laporan secara komparatif. Bisa dilihat di sini contoh laporan penghasilan komprehensif format A. Dan yang kedua, format B, menyajikan informasi sesuai dengan klasifikasi aset neto. Bisa dilihat di sini contoh laporan penghasilan komprehensif format B. Selanjutnya, materi yang dibahas mengenai laporan perubahan aset neto. Istilah laporan perubahan aset neto adalah bentuk penyesuaian dari istilah laporan perubahan ekuitas pada laporan keuangan entitas bisnis. Aset neto dalam entitas nirlaba diklasifikasikan menjadi dua, yaitu yang pertama, aset neto tanpa pembatasan dari pemberi sumber daya, dan yang kedua, aset neto dengan pembatasan dari pemberi sumber daya. Berikut ini contoh format laporan perubahan aset neto berdasarkan lampiran ISAK 35. Bisa dilihat di sini contoh laporan perubahan aset neto. Pembahasan selanjutnya mengenai laporan arus kas entitas nirlaba, sama dengan laporan arus kas untuk entitas bisnis, di mana arus kas dibagi ke dalam tiga aktivitas, yaitu aktivitas operasi, aktivitas investasi, dan aktivitas pendanaan. Metode penyusunan laporan arus kas dapat menggunakan dua metode, yaitu metode langsung dan metode tidak langsung. Berikut ini contoh format laporan arus kas untuk entitas nirlaba berdasarkan ISAK 35. Bisa dilihat di sini contoh laporan arus kas menggunakan metode langsung. Bisa dilihat di sini contoh laporan arus kas menggunakan metode tidak langsung. Pembahasan materi yang terakhir mengenai catatan atas laporan keuangan atau CALK. Catatan atas laporan keuangan menjabarkan laporan keuangan secara terperinci. Berikut ini contoh transaksi dan pencatatannya. Pada tanggal 22 Januari 2021, Yayasan Asrin menerima sumbangan atau donasi dari perseorangan dan perusahaan sebesar 90 juta melalui transfer Bank BRI untuk rencana pembangunan sekolah di Kepulauan Mentawai. Dengan pencatatan, Bank BRI atau KAS sebesar 90 juta pada pendapatan sumbangan sebesar 90 juta. Secara akuntansi diatur dalam PMK 80 PMK 03 2009 dan Peraturan Dirjen Pajak Nomor per 44 PJ 2009. Jika pada akhir periode terdapat sisa lebih yang diterima yang akan digunakan untuk pembangunan dan pengadaan sarana dan prasarana kegiatan pendidikan dan atau penelitian dan pengembangan dialihkan ke akun dana pembangunan dan pengadaan sarana dan prasarana kegiatan pendidikan dan atau penelitian dan pengembangan. Pembukuan atas pengalihan saldo sisa lebih tersebut dilakukan dengan cara mendebet akun aktiva dan akun dana pembangunan dan pengadaan sarana dan prasarana kegiatan pendidikan dan atau penelitian dan pengembangan, lalu mengkredit akun kas atau utang dan akun modal yayasan. Aset yang kemudian diperoleh melalui mekanisme tersebut tidak boleh dilakukan penyusutan dan biaya bunga yang muncul selama proses pembangunan, atau jika dana berasal dari pinjaman, maka akan menambah nilai perolehan aset yang bersangkutan, kecuali jika sudah selesai maka dicatat sebagai pengurang atau biaya pada laporan operasional. Contoh pencatatan untuk ilustrasi kasus ini adalah sebagai berikut. Pada tanggal 10 Desember 2021, Yayasan mencatat adanya sisa lebih dana yang semula memang direncanakan untuk membangun gedung kelas sekolah. Dana tersebut berasal dari donasi tunai masyarakat yang sifatnya tidak rutin. Total sisa lebih dana tersebut untuk persiapan kegiatan membangun gedung kelas yang nantinya akan dimulai pada bulan 15 Desember 2021 dengan pencatatan dana pembangunan gedung sebesar 400 juta pada aset bersih terikat atau rencana gedung sebesar 400 juta. Ketika kemudian dana tersebut digunakan untuk mulai membangun secara bertahap, maka dicatat menjadi aset bersih terikat atau rencana gedung sebesar 100 juta pada dana pembangunan gedung sebesar 100 juta, konstruksi dalam pengerjaan sebesar 100 juta pada kas sebesar 100 juta. Mungkin itu saja pembahasan materi yang dapat kami sampaikan. Lebih kurangnya kami minta maaf. Kami akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you!